SM Store, amanah dalam muamalah. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد. Pada bulan yang lalu saya telah menceritakan tentang riwayatnya As-Sahabiyul Jalil Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Hari ini insyaallah saya akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibn Salam. Kemudian nanti terakhir saya akan bawa sedikit kesimpulan atau faedah-faedah dari dua cerita itu. Mau'izah wa 'izah. Pertama yaitu saya akan ceritakan yaitu tentang namanya Abdullah ibn Salam. Namanya dia itu Al-Husain ibn Salam ibn Al-Harith ibn Qainuqa min sulalat Nabi Yusuf ibn Ya'qub alaihi wassalam. Bahwa salilul anbiya. Dia itu namanya Al-Husain. Tapi Rasulullah SAW waktu dia masuk Islam dinamakan Abdullah. Dahulu di jahiliyah namanya Al-Husain. Dia seorang Yahudi, habr min ahbar al-Yahud, alim dari ulama al-Yahud, dari Bani Qainuqa. Di Madinah dahulu di zaman Rasulullah SAW itu terdapat 3 golongan Yahudi di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, wa Bani Nadhir, wa Bani Quraidah. Abdullah bin Salam ini dari Bani Qainuqa. Bahkan dia pembesar Bani Qainuqa, yang paling alim di antara Bani Qainuqa. Namanya Al-Husain ibn Salam ibn Al-Harith ibn Qainuqa min sulalat Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Dia keturunan dari Al-Anbiya, dari Nabi Yusuf alaihi salam, ibn Ya'qub, ibn Ibrahim, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Yani nasabnya dia itu sampai ke Nabi Allah Yusuf, ibn Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim alaihi wassalam. Bahwa salilul anbiya, dia itu keturunan nabi-nabi. Wa qasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Rasulullah SAW menamakan dia Abdullah waktu dia masuk ke dalam agama Islam. Wa dzalika hina aslam, wa fi dzalika yaqul, dia menceritakan dirinya, yakni Abdullah bin Salam menceritakan dirinya, dia berkata, kana ismi fil jahiliyah Husain. Dahulu di zaman jahiliyah namaku Al-Husain. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Saya dinamakan oleh Rasulullah SAW Abdullah. Dan saya tidak akan merubah nama itu sama sekali. Ini bangga dia dengan nama yang diberikan kepada yang Rasulullah SAW memberikan kepada beliau. Karena Abdullah ibn Salam rajulun tuqa wa ilm. Abdullah bin Salam ini dahulu adalah orang yang taqi. Dia seorang alim, yakni dia mengerti tentang kitab At-Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Ini dia mengerti betul-betul bahwa nanti ada seorang nabi akan datang. Dia seorang taqi, yakni bertakwa, seorang alim wa ahli ilm, yakni punya ilmu. وبذلك غلب عليه نظر العلماء الأطهار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة صافية فاحصة ليصل إلى الحقيقة. Dahulu Abdullah bin Salam ini sebagai seorang alim berwibawa dan terhormat orangnya itu. Inda usimatul ulama, apabila jalan pergaulannya, kalau berbicara itu tampak kalau dia itu seorang alim besar. Akhlaknya
Kalau melihat sesuatu dia itu dilihat dengan teliti sama dia, bukan begitu saja, enggak. Direnungkan sama dia, seperti sifatnya orang-orang ulama. Wa kana qawiyal jismi, dahulu dia kuat, tubuhnya itu kuat, seorang kuat tenaganya, tubuhnya kuat. Mutawassitul qamah, tidak pendek, tidak tinggi orangnya, tengah. Abyadul basyarah, putih, warnanya putih. Khafifus sya'ri, rambutnya tipis. Rambutnya tipis. Bahkan ada syakhsiyah bahirah. Dahulu punya karakter, dia itu mengagungkan. Yani orang kalau melihat dia itu yahtarimuhu, menghormati beliau. Wa mantiqun qawi, apabila bicara atau mujadalah, dia itu mempunyai dalil-dalil dan menjadikan orang yang diajak bicara itu takluk sama Abdullah bin Salam karena dia punya ilmu. Taj'al kullu man yujalisu wa yujadilu yahabahu. Setiap orang duduk bersamanya dan mujadalah bersama Abdullah bin Salam takut. Yahabahu, yakni bukan takut untuk dipukul, bukan, tapi takut wibawanya itu, karakternya itu, berwibawa orangnya. Ihtiraman li ilmihi, orang tadi akan menghormati ilmunya. Wa ijlalan li nubli nafsihi, dan juga dia takluk orang tadi kepada Abdullah bin Salam itu menghormatinya karena akhlaknya yang tinggi. Wa mahabbatan li ruhi thayyiban naqiyah, dan juga menyintai apabila seorang melihat Abdullah bin Salam dan berbicara kepadanya akan dicintai karena dia mempunyai hati yang murni, baik orangnya. Karena Abdullah bin Salam yakhtalif an ghairihi min Yahudi Yathrib al-Madinah. Dahulu Abdullah bin Salam itu lain dengan orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah. Fahuwa mawsufun bis-sidqi fil qawli wal ikhlas fit tadhiyah wa hubbin nasi wal 'athfi 'alaihim. Abdullah bin Salam ini orangnya terkenal jujur, tidak pernah berdusta. Betul omongannya atau perbuatannya, mukhlis orangnya. Untuk mengorbankan dirinya demi orang-orang. Wa hubbin nas wal 'athfi 'alaihim, dan orang-orang menyintainya. Wa hafadha 'ala din abai wa ajdadi, dan dia megang teguh agamanya Yahudiyah. Dia seorang alim, dia seorang bertakwa, seorang yang taat kepada agamanya al-Yahudiyah. Tapi Yahudiyah yang dipegang oleh Abdullah bin Salam ini Yahudiyah Musa alaihissalam yang murni, bukan sekarang ini, bukan, yang murni. Qabla an yub'ath Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW nabiyyan bil haq, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Fakana mithal rajulud din, dia itu seorang yang punya agama yang dipegang teguh olehnya. Alladhi yad'u ila fi'l al-khair wa ma'rifatillah, dia menyuruh manusia agar berbuat baik dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'd an kulli ma yasi'u li bani al-bashar, dan dia menjauhkan setiap atau menasihati orang agar orang tadi tidak mengganggu manusia, agar berbuat baik kepada sama manusia. Wa bi suratin ijmaliyah kana suluku bainan nas yanba'u min muntalaqat insaniyah ma'a hubbi syadid li dini wa ittiba' tariqihi. Dengan singkat, akhlaknya Abdullah bin Salam ini dahulu apabila bergaul dengan sesama manusia, dia mempunyai kemanusiaan yang luar biasa dan kecintaannya kepada agamanya Yahudiyah. Wa mengikuti yaitu Musa alaihissalam. Yani maksudnya di sini agama itu murni, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Yahudi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dirubah-rubah oleh Bani Israil, yani murni. Pengertiannya terhadap agama Yahudi itu murni. Fa Abdullah bin Salam habrun min ahbar al-Yahud fil Madinati. Habrun makni alim. Abdullah bin Salam ini salah satu dari ulama al-Yahud di kota Madinah.
Tapi berbeda dengan yang lainnya. Ahbar Yahud, ulama-ulama Yahud yang lainnya itu sombong jongkak. Tidak mau mengikuti atau mengakui nabi yang akan datang kecuali apabila min Bani Israel. Kalau dari golongan lain mereka tidak mau. Lain dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menunggu nabi yang akan datang itu sebab dia tahu bahwa nanti kan di Taurat disebut bahwa akhir zaman, yakni akan tiba seorang, Allah SWT akan mengutus seorang nabi yang terakhir dan dia membawa ajaran yang mana ajaran ini untuk seluruh manusia di dunia, juga jin juga. Yang Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia di dunia dan jin. Lain dengan Rasul-Rasulullah yang lainnya. Musa, Isa itu diutus sama Allah SWT untuk Bani Israel faqat. Untuk kaumnya saja. Setiap Rasul, setiap Nabi itu diutus untuk kaumnya. Illa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Kafalin nas basyiran wa nadhira. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT. Fa'Abdullah bin Salam habr min ahbar al-Yahud fil Madinati iktasaba tarbiyatan diniyah fi baitin muta'addir min asl al-anbiya. Dia itu Abdullah bin Salam dari keluarga yang taat kepada Allah SWT. Dan dia salilul anbiya, keturunan nabi-nabi. Keturunan nabi-nabi. Min asl Yaqub wa Yusuf alaihi salam. Dia keturunannya apa disebut Abdullah bin Salam bin sampai Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Yani keturunan yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul al-karim anta Yusuf alaihissalam itu al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim, kata Rasulullah SAW. Yusuf alaihissalam ini nabi, bapaknya Yaqub nabi, jidinya nabi, jidi-jidinya nabi, yaitu ayahnya Yaqub, datuknya Ishaq, datuknya yang kedua Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman alaihi wassalatu wassalam, dari keturunan yang sangat tinggi Abdullah bin Salam ini. Fa'arafa al-yahudiyyal haqqah, disebut dia mengerti betul tentang agama Yahudi yang sebenarnya. Wahtalla baina qaumihi makanatan jalila. Kedudukannya di kaumnya itu sangat tinggi, dihormati dia itu. Dihormati untuk apa? Li'ilmihi, karena dia seorang alim. Wa ma'rifatihi syu'un dini, dan dia mengerti tentang hal-hal agama Yahudiyah. Apabila ada orang tidak mengerti, tanya kepada Abdullah ibn Salam. Kama hadhiya bihtiram baqi nas fil Madinah, dan juga manusia yang ada di kota Madinah itu semuanya menghormatinya. Yaitu Al-Aus wal Khazraj, dari golongan orang-orang Arab juga menghormati Abdullah bin Salam ini. Li husni muamalati, karena dia muamalatnya itu baik kepada manusia. Wa istiqamati, dan mustaqim, dia itu istiqamah atas agamanya. Tidak pernah mengganggu orang, baik sama orang. Wa sidqi, dan jujur, tidak pernah berdusta sebab dia tahu orang yang dusta itu adalah hukumnya haram besar. yakni dosa besar. Wa kanat hayatu haniyah sahla. Dahulu Abdullah bin Salam ini dalam suatu dilahirkan di keluarga yang mampu. Kehidupannya itu senang, dia itu haniyah, sa'idah, bahagia bersama keluarganya. Dan mudah karena dia mempunyai kebun. Fa hunaka ardhun yamlikuha dhatu ashjarin muthmira. Dia mempunyai kebun. Kebun ini penuh dengan buah-buah kurma, yakni pohon-pohon kurma. Tajurru alaihi malan wafiran, menghasilkan harta yang banyak. Wa hunaka ahlun, dan dia punya keluarga.
ya'ishu bainahum biridha wa itminan. Dia hidup bersama keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa hunaka al-kanis, dan dia punya al-kanis. Al-kanis itu tempat untuk peribadatan orang Yahudi yang punya tempat untuk beribadah di dekat rumahnya. Alladhi yattakhidhu makanan al-ibadah. Di situ dia dijadikan al-kanis itu sebagai ibadah. Wa mimbaran li irsyadin nas wa wa'dhihim, dan juga di tempat ibadah ini berkumpul orang-orang Yahudi, dinasihati oleh dia, diberi yaitu ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran dari agama Yahudi. Yakni Abdullah bin Salam ini adalah muallimuhum, ustaz mereka. Ala annahu kana yamdi mu'dham waqti yufakkir bin nabi. Tapi dia walaupun demikian itu kehidupannya itu sering dia memikirkan Nabi yang akan muncul ini. Siapa, kapan Nabi ini yang akan muncul? Dia pasti tahu, pasti dia yakin bahwa Nabi ini akan muncul pada suatu hari. Allati sayadhar qariban, yang mana dia akan muncul dalam waktu yang dekat. Walidha kana yaqra Taurat miraran wa tikraran, maka dia membaca Taurat itu terus menerus, bahkan dia hafal Taurat itu. Seperti seorang hafal Quran sekarang, dia bukan hafal saja tapi dia mengerti isinya. Terus menerus dia membaca Taurat. Wa yaqif indal ayat allati tushiru ila dhuhur nabiyyin jadid. Apabila dia membaca di Taurat itu ada kabar tentang nabi yang akan muncul ini, teliti sama dia betul-betul. Yani hatinya itu rindu kepada munculnya seorang nabi ini. Alladhi sayadhar ila dhuhur nabiyyin jadid fi Makkah. Yutammimu risalat al-anbiya as-sabiqin wa yakunu khatam al-anbiya wal mursalin. Nabi ini adalah meneruskan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu, dan juga dia sebagai khatam al-anbiya wal mursalin. Nabi yang terakhir. Wa ma in intaha min qira'at at-Taurat hatta yakhruju bainan nas taqassal akhbar. Apabila sudah baca di Taurat itu setiap hari, dia pergi ke pasar, pergi ke ngelihat apa berita-berita yang baru. Mungkin ada berita tentang, dia mendengarkan bahwa Nabi ini muncul. Wa kana yatamanna an yab'ath Allah nabiyyu li yas'ad bi liqa'i qabla an yughadir hadhihi dunya. Dia mempunyai inginan bahwa dia itu jangan sampai mati sebelum dia melihat atau bertemu dengan Nabi yang akan datang ini. Walakin tilkal umniyah kana sirran bainahu wa bain nafsi. Tetapi itu omongan itu atau angan-angannya itu ditaruh di dalam hatinya, tidak diberikan tidak dikasih tahu siapapun orang, tidak dikasih tahu kepada siapapun. Fakat kata maha, dan dirahasiakan oleh Abdullah ibn Salam. Lalu kana ya'lam khubth qaumihi wa qadrahum. Kenapa kok dirahasiakan terhadap kaumnya? Dia tahu Abdullah bin Salam ini bahwa sifat orang Yahudi itu adalah jelek, khabith. Sifatnya jelek, khabith, ghaddar, penipu, menekam dari belakang. Dia tahu Abdullah bin Salam, maka dia dirahasiakan itu. Wa kana qasamma ala amrin hafidhahu bi qalbihi wa ahada rabbahu ahdan sirriyan. Dia sudah berjanji di dalam hatinya dan dirahasiakan itu, yaitu falau bu'idhan nabiy fi ayyami fasayakunu min awal mu'minin bihi. Apabila muncul ini nabi ini dan dia bertemu sama dia, dia akan pertama orang yang mau masuk Islam. Dia akan pertama orang yang akan mempercayai nabi yang baru ini. Al-mubayyi'ina lahu, dan akan dibaiat. Dia berbaiat kepada Rasulullah SAW apabila dia datang. Asyahidina binubuwatihi, dan bersaksi bahwa dia adalah nabi yang terakhir. Al-mudafi'ina risalati, dan akan membela risalah ini, risalatul Islam ini. Wa tahaqqaqat umniyat Abdullah bin Salam. Allah SWT telah mengabulkan cita-citanya Abdullah bin Salam ini. Wa karramahu rabbuhu, dan dia dimuliakan oleh Allah SWT. Wa ba'atha Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allah SWT telah mengutus nabinya yaitu Rasulullah SAW
sebagai nabi, sebagai rasul. Jiwanya dari kecil itu baik dia itu. Dan dipilih oleh Allah SWT, dilihat jiwa. Allah SWT itu melihat jiwanya seseorang. Apabila hatinya itu murni, baik, insya Allah dia akan diberi hidayat sama Allah SWT. Mutammiman lirisalat as-samawiyah wa khatamal anbiya'i wal mursalin. Wartafa'a sautul haq fi Makkah. Dia dengar bahwa muncul seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT di kota Makkah. Ditunggu sama dia, sebab dia penghuni kota Madinah. Walinatruk Abdullah bin Salam yarwi lana qissat islami bikulli ma fiha min amiqil iman wa raw'atil mawqif. Kita akan biarkan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang bagaimana dia ketemu atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dia masuk ke dalam agama Islam. Dia berkata, qala Abdullah bin Salam, lama sami'tu bi dhuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya dengar bahwa Rasulullah SAW ini muncul, akhadtu ataharra an ismihi wa nasabihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi. Saya meneliti dia itu, siapa namanya, lahir di mana, dari ibu apa, siapa. Sebab dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu namanya Muhammad atau Ahmad. Kemudian dari seorang yatim dia lahir dari seorang ibu, sudah ditinggalkan oleh ayahnya, sudah meninggal dunia. Tahu dia semua itu, dan alamat-alamat nubuahnya tahu. Maka diteliti sama dia, dia tanya bagaimana seorang nabi di antara sifatnya dia berkhitan. Dia khitan dulu, orang-orang Yahudi orang-orang dahulu bangsa Romawi dah khitan mereka itu. Yang tertulis di dalam Taurat. Dia telah mengetahui tentang ciri-ciri Nabi ini. Hatta istaiqantu min nubuwati. Sampai saya tahu betul kalau ini yang muncul di kota Makkah itu adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Yakin dia. Wa tathabbata min sidqi da'watihi, dan bahwa dakwahnya ini benar-benar hak dari Allah SWT. Tsumma katamtu dzalika 'ala al-yahud. Saya rahasiakan itu. Hatta keluarganya dikasih tahu oleh Abdullah bin Salam, ditaruh di hatinya. Wa aqaltu lisani 'an at-takallum. Saya tutup mulut saya. Saya tidak bicara kepada siapapun. Ila an kana al-yawm alladhi kharaja fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam min Makkah qasil al-Madinah. Sampai saya dengar bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ini meninggalkan negaranya atau kotanya Makkah menuju ke kota Madinah. Abdullah bin Salam penghuni kota Madinah. Saya mendengar itu. Falamma balagha Yathrib, waktu dia dulu namanya Yathrib, Madinah itu dahulu zaman jahiliyah namanya Yathrib. Cuma diganti sama Rasulullah SAW dipanggil Al-Madinah. Karena Rasulullah SAW datang ke kota Madinah itu bercahaya, kota Madinah dipanggil Al-Madinatul Munawwarah. Orang-orang mengatakan Al-Madinatul Munawwarah yang bercahaya. Kemudian Al-Madinah dinamakan oleh Rasulullah SAW juga Tibatul Tayyibah. Namanya Tibatul Tayyibah. Yathrib ini sudah tidak dipakai lagi sudah. Sebab Yathrib ini adalah omongan yang tidak baik, kata-kata tidak baik. Falamma balagha Yathrib wa nazal bi Quba. Waktu Abdullah bin Salam itu mendengar bahwa Rasulullah ini datang dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, dia duduk di sebuah desa bernama Quba. Quba ini sekarang sudah termasuk kota Madinah sekarang. Aqbala rajulun alaina. Maka waktu itu saya duduk di kebunku, pohon kurma. Seorang datang dari Bani Israel, dari orang Yahudi. Yunadi finnas mu'linan qudumahu. Dia mengatakan bahwa Muhammad ini datang dari kota Madinah, dari kota Makkah. Sekarang sudah di Quba. Wa kuntu sa'ata idzin fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha. Saya waktu itu di atas pohon kurma saya mengerjakan pekerjaan. Sebab kurma itu memerlukan takbir, diikat, memerlukan. Abdullah bin Salam waktu itu di atas pohon kurma waktu mendengar itu. Wa kanat ammati, dan saudara ibuku, saudara ayahku. Ammah itu saudara ayah. Kalau khala saudara ibu. Wa kanat ammati Khalidah bintul Harith namanya. Dia punya ammah, saudara ayahnya namanya Khalidah bintul Harith.
Ini menunjukkan bagaimana keluarganya baik-baik, keluarga Abdullah bin Salam ini. Jalisatan tahta syajarati. Dia duduk di bawah pohon kurma tadi, yang saya di atasnya itu. Fama in sudah tua, amatinya ini. Fama in sami'tul khabar hatta hataftu. Waktu saya mendengar itu bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan sekarang dia di Kuba, saya hataftu, yang saya berteriak, saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqalat li ammati, maka ammahnya mengatakan, bujiknya tadi berkata, hina sami'at takbir, waktu dia mendengar, waktu ammahnya tadi mendengar saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khayyabakallah, seperti celakalah engkau gitu. Khayyabakallah. Khayyabakallah itu artinya dengan huruf ya, harfian. Mudah-mudahan Allah mengecewakan engkau. Yani itu omongan biasa di negara Arab. Khayyabakallah, wailul lak, celaka engkau, itu biasa. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Amran qadiman ma fa'alta syai'an faqad dhalik. Andai kata yang datang ini Musa alaihissalam, nabi kita Musa datang ini, itu tidak berbuat seperti ini senangnya ente. Kok luar biasa gini senangmu terhadap kedatangan Muhammad ini. Faqultu laha, maka saya berkata kepadanya, ay amma wahai ammati, innahu wallahi akhu Musa bin Imran wa ala dinihi. Sesungguhnya wahai ammati, demi Allah, ini Muhammad ini saudaranya Musa alaihissalam dan dia di atas agamanya. Wa qad bu'itha bima bu'itha bihi, dan dia diutus seperti Musa diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka amannya tadi fasakatat wa qalat, diam, direnungkan gini, masa gitu. Wa qalat, ini menunjukkan keluarga yang baik. Karena orang Yahudi ini tidak gampang masuk ke dalam agama Islam. Yang saya tahu orang Yahudi yang masuk dalam agama Islam di zaman Rasulullah SAW itu hanya 3 atau 4 atau 5 paling banyak. Tidak lebih, tidak kurang. Maka amatinya ini berkata, ahwan nabiyyu alladhi kuntum takhbirunana annahu yub'ats musaddiqan lima qablahu wa mutammiman li risalati rabbih. Apakah ini ya Abdullah bin Salam, apakah ini nabi yang kamu dahulu mengatakan sering memberi kabar kepada kami nanti akan datang seorang rasul, seorang nabi? Apakah ini yang diutus oleh Allah SWT musaddiqan lima qablahu, dan mempercayai nabi-nabi yang dahulu? Faqultu na'am, hadha huwa, ini ya nabi ini yang ada yang tercantum di buku kami yaitu Taurat. Qalat falidzalika idzan, oh kalau gitu benar ini, katanya ammati gitu. Langsung percaya ammatinya itu. Tidak jongkak seperti orang Yahudi sombong, tidak. Tsumma madaitu min qaumi ila Rasulillah SAW. Kemudian aku pergi menuju ke Rasulullah SAW. Saya senangnya Abdullah, ya ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Salam yang ditunggu-tunggu. Maka waktu dia mendengar bahwa Rasulullah sudah di Quba, didatangi Rasulullah SAW. Fara'aitu an-nas yazdahimuna bi babi. Saya melihat orang-orang penuh masuk. Orang-orang Al-Ansar yang juga sudah masuk Islam, mau melihat, mau bertemu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu duduk sebuah rumah yang dimiliki oleh Bani Amr bin Auf. Maka orang-orang datang untuk menjemput Rasulullah SAW di pintu rumah tadi. Fazahamtuhum, katanya dia, saya juga desekan sama mereka untuk melihat Rasulullah SAW. Saya masuk. Hatta sirtu qariban minhu, sampai aku dekat dengan Rasulullah SAW. Fakana awal ma sami'tahu minhu qawlahu. Pertama ucapan yang saya dengar dari mulutnya Rasulullah SAW langsung yaitu ini, sabda Rasulullah SAW. Ayuhan nas, Rasulullah SAW berkata, ayuhan nas, ifshus salam. Wahai para manusia, sebarkanlah salam. Wa sallu bil ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan makanan. Wasilul arham, dan hubungilah kerabat-kerabat kalian, ahli-ahli kalian, silaturahim ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah
apabila tiba malam, sedang waktu itu orang-orang tidur nyenyak, berdirilah dan bersolatlah, yakni sholatul lail. Sejak manusia, waktu itu manusia tidur nyenyak, kamu orang bangunlah dan sholatlah. Yakni dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sholatul lail. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu faja'altu atafarras fihi wa atamalla minhu. Saya lihat mukanya Rasulullah SAW ini. Sebab orang-orang Yahudi mengatakan kadzab dan orang-orang musyrik Quraisy mengatakan kadzab Rasulullah SAW itu. Saya lihat wajahnya, omongannya yang indah, yang bagus ini. Fa'iqamtu, ana yakin, dia bilang. Fa'iqamtu, saya yakinnya. Anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Bahwa wajahnya Rasulullah SAW itu bukan muka seorang kadzab, pendusta, sama sekali tidak. Wajahnya Rasulullah SAW itu, katanya Abdullah bin Salam, tidak wajah kadzab. Dia ini jujur dan baik, gitu. Dilihat Abdullah bin Salam ini seperti saya katakan pertama, yaitu orangnya alim, mengerti, dilihat. Kalau bicara orang itu dilihat betul apa enggak. Fal Islam huwa dinus salam. Agama Islam ini adalah agama yang menyuruh kepada as-salam, war rahmah ilan nas, dan kasih sayang kepada manusia. Dhahaba Abdullah bin Salam ila ahli thumma 'ada liyabhath 'anil haq. Pergi dia ke keluarganya. Dia mengatakan bahwa saya telah bertemu dengan Muhammad. Diceritakan kepada keluarganya. Qala Abdullah bin Salam berkata kepada, didatangi lagi waktu Rasulullah SAW sudah tiba di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW duduk di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari yang namanya Khalid bin Zaid. Didatangi oleh Abdullah ibn Salam. Rasulullah sudah di kota Madinah. Dia bertanya, ya Muhammad, inni sa'iluka an thalath la ya'lamuhum illa nabi. Saya akan tanya kepadamu, wahai Muhammad, 3 masalah. 3 masalah ini tidak orang di dunia tidak mengetahui kecuali Nabi. Yang mengetahui 3 masalah ini seorang Nabi. Saya akan tanya kepadamu. Karena Abdullah bin Salam ini saya katakan apa? Seorang alim besar. Dia paham, dia masalah Taurat itu tahu. Saya bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ma awal asyratis sa'ah? Apa tanda-tanda pertama yaumul qiyamah? Tanda pertama yaumul qiyamah itu apa? Yang kedua, wa ma awal ta'am ahlil jannah? Dan orang apabila masuk surga, itu pertama yang dimakan apa? Sama ahli surga itu. Wa ma balal walad yanzu ila abi aw ila ummihi? Dan bagaimana seorang anak apabila lahir, ada yang menyerupai ibunya, ada yang menyerupai ayahnya. Kok bisa itu? Saya tanya kepadamu 3 itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bashar. Seorang bashar dia. La ya'riful ghaib. Yang ngajari Rasulullah SAW itu Allah SWT melalui Jibril. Akhbarani bihinni Jibril anifan, kata Rasulullah SAW. Oh, tadi Jibril telah memberitakan kepadaku tentang hal masalah itu, katanya Rasulullah SAW. Qala bin Salam, Abdullah bin Salam mengatakan, Jibril. Iya Jibril, katanya Rasulullah SAW. Qala bin Salam, dzaka aduwwul yahud minal malaika. Malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi, ya ini Jibril ini. Orang Yahudi tidak senang sama Jibril. Yal'an Jibril, melaknat Jibril. Barang siapa yang melaknat Jibril, kafir, murka kepada Allah SWT, dilaknat sama Allah SWT. Yahudi dahulu benci sama Jibril. Abdullah bin Salam tidak, karena dia mengerti tentang agama yang sebenarnya. Maka Rasulullah itu mengatakan, tadi Jibril telah memberitahu kepadaku tentang hal 3 hal itu. Maka dijawab oleh Abdullah bin Salam, Jibril ya. Oh itu malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam.
Amma amma awal asyrat as-sa'ah, fanarun tuhsyarun nas min al-masyriq ila al-maghrib. Tanda pertama yaumul qiyamah, nanti akan datang api besar. Katanya api itu gunung meletus di Adan, di Yaman. Keluar api yang luar biasa hebatnya. Dahsyatnya luar biasa. Api itu akan menggiring manusia. Yani orang-orang akan lari dari api itu menuju ke dari timur ke barat. Ini tanda pertama yaumul qiyamah. Fanarun tuhsyarun nas minal masyriq ilal maghrib. Dari timur ke barat. Wa amma awal ta'am ahlil jannah fa ziyadat kabdil hut. Dan pertama makanan yang dimakan oleh penghuni surga apabila seorang masuk surga, pertama yang dimakan itu kabdil hut, ziyadat kabdil hut. Ta'rif al-kabid yaitu hati. Hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus. Apabila kalian melihat hati, di situ ada segini kecil gitu, lengket sama itu, yaitu yang dimakan. Bukan hatinya semua, bukan, tapi itu yang qit'atun minal laham segini, minal kabid, itu yang dimakan. Jangan kalian itu mengira bahwa kabidul hut di akhirat seperti sinilah di dunia. Namanya saja. Katanya Abdullah bin Abbas bahwa apa yang tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim tentang yaumul qiyamah, yang tentang jannah, tentang surga, gambaran surga itu at-tin waz-zaitun, anggur, khamr, itu nama-nama saja di dunia, tapi di sana lain, bentuknya lain, rasanya lain, semuanya lain. Umpamanya khamr itu di dunia baunya masya Allah tabarakallah, baunya jelek, iya, rasanya pahit, iskar, menjadikan orang mabuk. Di akhirat sebaliknya, baunya harum, rasanya manis, enak, dan tidak iskar, tidak memabukkan, jadi lain. Nah, ini katanya Rasulullah SAW, pertama orang makan penghuni surga yaitu ziyadat kabidil hut. Apabila kalian melihat gambarnya hati itu ada segini loh, kecil, itu yaitu. Wa amma naz'al walad ila abi aw ila ummi. Kalau seorang itu menyerupai ibunya atau ayahnya, itu karena fa idza sabaqa ma'ar rajul ma'al mar'a naz'al walad ay jazabahu ilaihi fa kana ashbah bi abi. Apabila spermanya orang laki itu mendahului spermanya orang perempuan, jadi anaknya seperti yang laki, seperti ayahnya. Apabila spermanya yang perempuan mendahului spermanya yang laki, maka rupanya seperti ibunya. Langsung faqala Rasulullah, kemudian faqala Abdullah bin Salam waktu mendengar jawab Rasulullah SAW itu, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Langsung dijawab begitu oleh Abdullah bin Salam. Tidak mikir Abdullah bin Salam, betul-betul tahu dia. Waktu diuji ini itu ziyadah, tambahan. Dia sudah percaya kalau ini Nabi yang terakhir. Tapi dia ingin meyakinkan kalau ini Nabi itu apa enggak. Ditanya 3 pertanyaan itu, dia sebut tidak diketahui oleh siapapun di dunia kecuali seorang Nabi. Maka jawaban Rasulullah SAW seperti apa yang diketahui oleh Abdullah bin Salam. Maka dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhd. Ya buhtan yani, ya Rasulullah, kaumku ini, kaum Yahudi ini kadzabin, buhtan, batil. Sekarang ente tanya kepada mereka, siapa Abdullah bin Salam itu? Dia akan uji aku luar biasa. Tapi andai kata engkau mengatakan bahwa Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam, saya akan dicaci maki habis-habisan. Kontan waktu itu. Setelah muji-muji aku, kemudian akan melaknat aku. Itu orang Yahud. Qaumun buhd, katanya Abdullah bin Salam.
Yaquluna ay ahl ifk wa kidhib. Mereka itu ifk itu dusta yang tidak ada di dirinya. Umpamanya seorang orang jujur, kau bilang orang ini sarik, orang ini pencuri, padahal dia tidak orang pencuri. Itu bukan kidhib saja, tapi iftira namanya. Yaquluna anna ar-rajul ma laysa fi. Disebut seorang itu yang tidak ada sifat itu di orang itu. Dibilang zani, sarik, padahal orang itu tidak berdemikian. Orang baik, hakadal Yahud. Wa innahum in ya'lamu bi islami, apabila mereka tahu kalau aku masuk ke dalam agama Islam ya Rasulullah, qabla an tas'alahum bi yabhatuni, apabila engkau tanya kepada mereka, kemudian mereka tahu kalau aku masuk dalam agama Islam, aku akan dicaci maki, aku ya gadibuna alayya, mereka akan mengatakan omongan-omongan yang tidak ada di diriku. Fab'ath ilaihim, maka panggillah pembesar-pembesar mereka ya Rasulullah. Pembesar-pembesar orang-orang Yahudi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Panggillah mereka ya Rasulullah. Was'alhum anni, dan tanyakan kepada mereka, ya apa, bagaimana Abdullah bin Salam itu. Qabla an ya'lamu bi islami, sebelum mereka tahu kalau aku masuk ke dalam agama Islam. Sebab dia waktu masuk agama Islam tidak ada yang tahu, orang-orang Yahudi. Fa innahum min alimu, apabila mereka tahu kalau aku masuk ke dalam agama Islam, anni aslamtu qalu fiyya ma laysa fiyya. Mereka akan mengatakan, aku akan dicaci maki, dikasih sifat-sifat yang tidak ada di diriku. Fa arsala ilaihim Rasulullah SAW faja'uhu, maka Rasulullah memanggil pembesar-pembesar orang Yahudi. Katanya Abdullah bin Salam, sebelum engkau manggil mereka, aku bawa engkau ke rumah salah-salah, yakni sembunyikan aku, jangan sampai mereka melihat aku. Jadi saya di belakang layar, maka ditaruh oleh Rasulullah SAW salah satu dari rumahnya. Mereka tidak mengetahui tentang Abdullah bin Salam, tapi Abdullah bin Salam mengetahui, melihat mereka dan mendengar omongan-omongan mereka. Farsala ilaihim Rasulullah SAW faja'uhu waqtaba Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bersembunyi. Faqala lahum Rasulullah SAW, ya ma'syarul Yahud. Sudah kumpul, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, wahai ma'syarul Yahud, wailakum, celaka kalian. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aslimu, masuklah ke dalam agama Islam. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad alimtum anni Rasulullah haqqan. Demi Allah, dia Rasulullah mengatakan, yang mana jiwaku di tangannya, yakni demi Allah, kalian telah mengetahui betul bahwa saya ini adalah Rasulullah. Kalian tahu bahwa saya ini Rasulullah. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad alimtum anni Rasulullah haqqan wa anni ji'tukum bil haqq min indi, dan saya membawa risalah yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang tahu itu. Faqalu la na'lamuhu. Mereka menjawab, enggak, kita tidak tahu kalau ente ini Rasulullah, dan kita tidak yakin kalau ente Rasul. Padahal mereka tahu, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang sifat-sifat Rasulullah ini lebih mereka mengetahui tentang anaknya, anak-anak mereka. Faqala Rasulullah SAW, waktu mereka mengatakan, enggak, kita tidak tahu. Faqala Rasulullah SAW, fa'i rajulun fikum Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dari seorang dari kalian, iya. Bagaimana dia? Bagaimana Abdullah bin Salam ini? Pendapat kalian bagaimana Abdullah bin Salam? Dijawab oleh mereka, dzaka sayyiduna, dia itu adalah tuan kami. Wa ibni sayyidina, dan anak tuan kami. Wa a'lamuna, dan paling alim di antara kami. Wa ibni a'lamina, dan anaknya orang yang paling alim di antara kami. Dipuji-puji setinggi langit Abdullah bin Salam itu. Mereka tidak tahu kalau Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ara'aitu min aslam, bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk agama Islam? Dijawab, hasya lillah ma kana li Islam. Tidak bisa Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan. Hasya lillah. Sungguh tidak masuk dalam akal, atau tidak bisa Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, diulangi lagi ya Rasulullah SAW. Ara'aitum min aslam, bagaimana kalau kalian tahu kalau Abdullah bin
Salam ini masuk ke dalam agama Islam. Hasya lillah makana yaslam, katanya liyaslam. Faqala Rasulullah SAW, araitu min aslam, 3 kali disebut. Qalu hasya lillah makana liyaslam. Tidak bakal Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam dan tidak bakal percaya kepadamu wahai Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, ya bin Salam akhruj alaihim. Di belakangnya Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, keluarlah. Keluarlah wahai Abdullah bin Salam. Keluar Abdullah bin Salam. Fa kharaja bin Salam wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abdullah bin Salam keluar di hadapan ulama-ulama orang Yahudi dan dia mengatakan 2 kalimat syahadat tadi. Tsumma qala lil yahud, kemudian dia menasihati orang-orang Yahudi itu. Ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Walladzi la ilaha illa huwa innakum la ta'lamuna annahu Rasulullah wa annahu jaa'a bil haqq. Wallahi, kata Abdullah bin Salam, kalian telah mengetahui bahwa ini Muhammad adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT sebagai nabi yang terakhir, sebagai rasul yang terakhir. Kalian tahu betul-betul. Wa annahu jaa'a bil haqq, dan dia sungguhnya membawa kebenaran seperti Musa alaihissalam. Faqalu lahu, langsung mereka mengatakan, kadzabta, engkau kadzab, engkau berdusta. Tsumma qalu syarruna wa ibn syarrina wa tanaqasu. Sebelum 1 menit, 2 menit mereka mengatakan apa? Khairuna wa ibn khairina wa a'lamuna wa ibn a'lamina. Sekarang mengatakan kadzab, engkau kadzab dan engkau paling jelek di antara kami. Dan engkau adalah anak yang paling jelek di antara kami. Ini orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam, faqala bin Salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzaka alladzi kuntu akhafu ala nafsi. Ini omongan ini yang saya dahulu takut tentang diriku sendiri. Minhum, dari orang-orang Yahudi. Fa akhrijhum ya Rasulullah. Keluarkan mereka itu. Keluarkan mereka itu. Usir mereka itu. Yani suruh keluar dari istima' tadi, dari perkumpulan. Keluarlah. Sudah entek katanya. Sudah entah. Al-majlis sudah entah. Keluarlah. Begitulah ya Rasulullah, qaumi orang Yahudi, buht, mengatakan sesuatu yang tidak ada di diri seorang itu. Wa sadaqallahu subhanahu wa ta'ala, dan telah benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala di surat Al-Ahqaf nomor 10. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan ini turun ayat ini tentang Abdullah bin Salam. Allah SWT mengatakan, saya terjemahkan di bahasa Indonesia, katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang, yakni ada seorang itu Abdullah bin Salam, ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengaku kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia berimani, kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, wa syahida syahidun min Bani Israel, yaitu Abdullah bin Salam. Turunnya kepada Abdullah bin Salam al-ayat ini. Jadi Abdullah bin Salam ini telah bersaksi bahwa ini adalah Rasulullah SAW yang tercantum di dalam Taurat dan dalam At-Taurat. Kemudian setelah itu bagaimana Abdullah bin Salam ini setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Cuma danautu, dia bilang waktu dia masuk Islam, saya cerita waktu dia masuk Islam Abdullah bin Salam itu. Tsumma danautu minhu wa syahadtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya mendekati Rasulullah dan saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Faltafata ilayya, maka Rasulullah menoleh kepadaku. Wa qala masmuk, namamu siapa? Fa qultu Al-Husain ibn Salam. Nama saya Al-Husain ibn Salam. Saya kembalikan dari pertama. Fa qala bal Abdullah ibn Salam. Katanya Rasulullah, engkau Abdullah ibn Salam. Rasulullah SAW dahulu sering merubah nama-nama yang tidak baik. Seperti Afro, perempuan namanya Afro. Afro itu
wajah yang penuh dengan turab, apa namanya, dengan tanah, yakni afro itu katanya orang Jawa beketak, wajhu beketak katanya orang Jawa, tak karu-karuan, banyak apa namanya, seperti orang musafir kan seperti gitu. Katanya Rasulullah, anti jamila, katanya Rasulullah, dinamakan Jamila. Wah kata sering Rasulullah menamakan itu. Nama perempuan bernama Barra, yani seorang baik. Kau tahu nanti kalau baik apa tidak baik. La tuzakku anfusakum, kata Allah, anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bahwa saya baik, saya ini, tidak tahu. Saya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Diganti sama Rasulullah Zainab, namanya Zainab. Wah kata sering. Maka Abdullah bin Salam ini dari Al-Husain dipanggil Abdullah. Naam Abdullah bin Salam, kata Abdullah bin Salam. Iya. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhibbu an yakuna li ismun akhar ba'da al-yawm. Wallahi ya Rasulullah, saya tidak menyenangkan nama apapun dengan nama Abdullah ini yang kau namakan kepadaku. Saya tidak akan berubah namaku, yaitu adalah nama Abdullah. Tsumma saraftu min indi Rasulillah SAW ila baiti. Waktu sudah terjadi itu sama orang Yahudi, dia pergi ke rumahnya. Wa da'utu zaujati wa auladi wa ahli al-Islam. Saya panggil keluargaku agar mereka masuk. Aku ajak keluargaku agar masuk ke dalam agama Islam. Fa aslamu jami'an. Seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Ini keturunan yang baik dari Nabi. Dari keturunan Nabi. Maka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Yaitu keluarganya Abdullah bin Salam. Dan juga seorang anak kecil dahulu, Ghulam. Itu dahulu suka disuruh sama Rasulullah anak ini. Pada suatu hari sakit dia. Anak sebut orang-orang Yahudi yang anak tahu masuk Islam. Sedikit. Di antara Ghulam ini. Ghulam itu anak kecil, umurnya 14, 15, belum balik itu. Dia sakit waktu itu. Dibilang sama Rasulullah, saya dikunjungi sama Rasulullah SAW, anak tadi. Bagaimana baiknya Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada anak itu, fi sakaratil maut, al-ghulam ini. Aslim, katanya. Masuklah, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Anak itu cinta sama Rasulullah, saya suka disuruh-suruh sama Rasulullah. Tapi dia takut sama ayahnya. Nah, itu ada ayahnya di situ. Dia menolak kepada ayahnya. Ya ini seakan-akan minta izin, boleh tanah. Katanya ayahnya, Atwi Abul Qasim. Taatilah Rasulullah SAW. Abul Qasim itu kunyanya Rasulullah SAW. Atwi Abul Qasim, katanya Rasulullah, katanya ayahnya tadi. Maka dia bila mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati anak tadi. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan berseri-seri. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang mana Allah SWT telah menyelamatkan dia dari api neraka. Begitulah dahulu akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang satu juga yaitu Khukir, yang mana dahulu seorang kaya raya dari Bani Israel, dan dia membela Rasulullah SAW luar biasa dengan hartanya, dengan jiwanya. Yaitu Khukir, juga dia seorang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Dia berapa orang saja, sedikit. Yang lainnya telah membenci Rasulullah SAW, memerangi Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi itu tidak memerangi langsung, tapi di belakang layar. Dimanapun mereka berada sampai yaumul qiyamah. Darul khiyana, damar khiyana tajri fi dimaihim. Khianat itu mengalir di darah-darah daging mereka itu, orang-orang Yahudi. Jangan percaya kalian dengan orang-orang Yahudi. Allah SWT telah memberikan kepada kami gambaran-gambaran tentang orang-orang Yahudi, bagaimana sifat-sifat mereka. Tidak ada orang di dunia ini menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi seperti Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Yahudi dalam Al-Quran Al-Karim. Allah SWT yang maha besar, yang maha mengetahui, telah menceritakan sifat-sifat orang Yahudi dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Tsumma inni qultu lahum, saya mengatakan kepada keluargaku, iktumu islami wa islamakum 'alal yahud. Itu demo
Setelah terjadi dialog sama orang Yahudi dan mereka tahu bahwa Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam, mereka membenci Abdullah bin Salam ini luar biasa. Padahal dahulu orang yang paling dihormati buat orang-orang Yahudi. Kemudian disebut di sini bahwa Abdullah bin Salam ini al-faqih al-alim. Bagaimana dia setelah masuk ke dalam agama Islam? Wahtalla Abdullah bin Salam markazan marmuqan fi sufufil muslimin. Abdullah bin Salam ini menduduki tempat yang tinggi di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam Islam waktu dia sudah masuk. Wa makanatan 'aliyatan bainal mu'minin, fa huwa bainal mutaqaddimin li shiddat wara'ihi wa tuqahu wa ilmihi. Kenapa? Karena dia adalah seorang alim, wara', takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqati, taqi, rajul taqi yakhafullah, dan dia mempunyai ilmu. Wa sarafa ila kitabillah yaqra ayati, dahulu dia membaca Taurat. Sekarang dia membaca Al-Qur'an Al-Karim. Betul-betul diteliti. Seorang alim sama seorang biasa itu lain apabila membaca. Seorang biasa itu kalau membaca tahu tak tahu sudah membaca. Ente membaca buku ini, iya Ustaz, anda baca semua, tapi tidak ngerti apa isinya. Kalau seorang alim itu teliti dia satu-satu. Ini Abdullah bin Salam. Waktu membaca Al-Quran bagaimana dia? Abdullah bin Salam ini mempunyai dua pahala. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seorang ahli kitab Nasrani, Yahudi, apabila dia masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih dua pahala sama Allah SWT. Karena dia telah meninggalkan agamanya yang lama dan dia masuk ke dalam agama Islam. Lahu ajrain, mendapatkan dua pahala. Seperti Abdullah bin Salam ini. Dahulu dia baca Al-Quran, wa yata'ammak fi qiraati. Dia mendalam betul-betul dipelajari Al-Quran ini. Wa istama' ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhihnin munfatih wa nafsin safiyah wa qalbin salim. Dulu mendengar di masjid apabila Rasulullah SAW tidak terluput Abdullah bin Salam itu belajar dengan Rasulullah SAW, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dengan baik, dengan hati yang terbuka, dengan qalb yang salim, dengan hati yang bersih. Wa yansarif ba'da dzalika litafkir fiha. Bukan gitu saja, nanti kalau sudah pulang ke rumahnya direnungkan hadis-hadis Rasulullah, didalami ilmunya, didalami betul-betul dan dilaksanakan sama dia. Wa ba'da intiqal Nabi SAW, waktu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, akhadha Abdullah bin Salam ala atiqihi mutaba'at al-amal an-nashr ad-da'wah. Dia sekarang memikul dakwah ini seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengajarkan agama Islam kepada tabi'in, kepada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Dari anak-anak sahabat Rasulullah SAW yang masih kecil, diajarkan al-Islam ini kepada mereka. Di masjid, dimanapun dia berada, mesti yad'u ila Allah SWT. Dia berdakwah kepada Allah SWT. Kemudian, dan dia sering bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW. Dia menjadi khadimin amin li risalati Muhammad SAW. Dia menjadi seorang yang amin, yang memegang amanat tentang risalah Rasulullah SAW, tentang Islam ini. Wastamarra ala hayati layyina as-sahla ma baina bustanihi wa ahlihi wal masjid. Dia kehidupannya dia itu sahal, gampang, mudah, tidak ruwet orangnya. Dia punya kebun, duduk, yashtagil, kerja di kebunnya. Dia punya keluarga bahagia. Dia bikin masjid. Bahagialah hidupnya dia. Dari kebun, dari rumah ke kebun ke masjid. Waqtasaba sitan mahmudan wa syuhratan wasi'atan fi ta'ammuq bi al-Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah mengakui bahwa Abdullah bin Salam ini salah seorang dari sahabat Rasulullah yang punya ilmu. Yang punya ilmu betul-betul. Wa asba'an nas yaksudunahu. Mulai manusia itu pergi ke Abdullah bin Salam untuk menimba ilmu kepadanya. Walaqad arafa as-sahabah al-kiram mada qimatil ilmiyyah. Sahabat Rasulullah telah mengetahui tentang bagaimana Abdullah bin Salam ini imannya, ilmunya, maka dihormati dia, sangat dihormati Abdullah bin Salam ini. Dan berdalil, dan beli dalil yang paling hebat.
disaksikan oleh Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, at-tabi'in ta'rifun at-tabi'in ya, orang-orang yang telah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka itu tabi'in sering bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang agama Islam ini. Dan dalil yang diakui oleh sahabat Rasulullah SAW bahwa Abdullah bin Sabah yang punya ilmu yang tinggi, yang hebat, yaitu ketika As-Sahabiyul Jalil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal ini salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang berilmu, yang punya ilmu tinggi. Dia meninggal dunia masih muda, umurnya 34 tahun. Mu'adz bin Jabal, yaitu dia meninggal dunia di negara Syam karena wabak, yaitu taun. Karena kena wabak, at-taun namanya. Taun itu di sini dipanggil pes, ya, yang dari tikus itu. Penyakit itu penyakit mematikan. Orang kalau kena itu tidak ada artinya corona dibandingkan dengan at-taun ini. Dia sakit penyakit waktu itu wabak di negara Syam, dan Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal ketika itu di negara Syam. Dia sakit itu dan dia meninggal. Banyak di antara sahabat Rasulullah SAW yang meninggal karena wabak ini. Di antaranya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang yaitu yang dijamin masuk surga. Waktu ketika As-Sahabiyul Jalil Mu'adz bin Jabal ini mau meninggal dunia, didatangi oleh teman-temannya, murid-muridnya. Ditanyai, wasa'aluhu ya Aba Abdurrahman ausina. Waktu dia dalam keadaan mau mati ya saat Mu'adz bin Jabal ini, yakni maradul maut, didatangi, dikelilingi oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya. Mereka bertanya, wahai Aba Abdurrahman, kunyanya dia Aba Abdurrahman. Faqala lahum ajlisuni, dudukkanlah aku. Dia waktu itu terbaring gini, berbaring ini. Ijlisuni, dudukkan aku. Sudah tidak berdaya dia sudah. Falamma ajlasuhu, waktu didudukkan, qal innal iman, qal inta ya wahai, dia berkata, innal ilma wal iman makanahuma man ibtaghahuma wajadahuma. Al ilm dan iman ini, kalau apabila seorang ingin mendapatkan iman dan ilmu, dia akan mendapat. yakni seorang itu apabila mempunyai kemauan besar untuk menjadi alim dan imannya bertambah, dia akan mendapatkan ilmu dan iman itu. Bukan orang menginginkan ilmu, nanti aku menjadi alim atau imanku insya Allah bertambah, tapi dia malas-malesan, tidur, makan, santai-santai, bergurau. Tidak bisa, dari mana bisa? Man aradal ula saharul layali, katanya pepatah Arab. Kalau itu menginginkan seorang berjaya jadi alim, saharul layali, dia tidak tidur, belajar, membaca. Tidur hanya sedikit saja, itu orang menjadi alim. Ente lihat, renungkan sejarah ulama-ulama salaf. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi, Syekh Islam bin Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, tidurnya sedikit saja, makannya sedikit, mencari ilmu yang banyak, membaca banyak, berilmu mereka itu, tambah imannya mereka. Mereka bertanya, wahai Aba Abdurrahman, engkau sekarang akan meninggal. Kita belajar kepada siapa setelah engkau meninggal ini? Karena saya mengatakan saat Mu'adz bin Jabal ini seorang alim besar, sahabat Rasulullah SAW, walaupun masih muda. Mereka bertanya, wahai Aba Abdurrahman, andai kata engkau meninggal, engkau nasihati kita belajar kepada siapa? Katanya, dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, faltamisul ilma inda arba'a. Carilah ilmu itu kepada 4 orang. Inda Uwaimir Abi Darda. Uwaimir Abi Darda, sahabat Rasulullah SAW, itu seorang alim.
carilah ilmu kepadanya. Wa inda Abdullah bin Mas'ud, dan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa inda Salman al-Farisi, dan kepada Salman al-Farisi. Wa inda Abdullah bin Salam, dia mengatakan, dan carilah juga kepada Abdullah bin Salam, alladzi kana yahudiyan fa aslam, yang mana dia dahulu seorang Yahudi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya mendengar, katanya Sa'ad bin Mu'adz, katanya Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal, sungguh saya telah mendengar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innahu ashiru ashratan fil jannah. Abdullah bin Salam ini salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Walaupun bukan dari al-muhajirin yang disebut itu yang 10, tapi dia salah satu dari penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Innahu ashiru ashrata fil jannah. Al-mubashshar bil jannah. Bagaimana dia diberi kabar gembira ini kepada Rasulullah SAW? Disebut Abdullah bin Salam, kana min bainal 'ashar al-mubasysyirin bil jannah, basyarahu bidzalika sayyidul khaliq wal mursalin an-nabiy al-mustafa Muhammad SAW. Yang memberi kabar ini kepada Abdullah bin Salam bahwa dia salah satu penghuni surga adalah Rasulullah SAW, sayyidul bashar, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW pasti akan terjadi, karena itu wahyu dari Allah SWT. Wa basyarat ibn Salam bil jannah rawahu ghairu wahid min as-sahabah wa min bainihim Qais bin Ubadah. Dan riwayat ini bukan dari satu sahabat yang meriwayatkan, yang dengar dari Rasulullah SAW, tapi banyak sahabat Rasulullah SAW mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Di antaranya Qais bin Ubadah, anaknya Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Ubadah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Qala rawi, yang meriwayatkan mengatakan, kuntu jalisan fi halqatin min halaqatil ilm fi masjid Rasulullah SAW. Pada suatu hari saya duduk di majlis dari majlisnya Rasulullah SAW di Madinah, di masjidnya, Masjid Rasulullah SAW. Fakana fil halqa syaikhun ta'nasu bin nafs wa yastarwih bil qalb. Ada seorang sudah umur orangnya itu, apabila dilihat menyenangkan orang tadi. Orang tadi menyenangkan, wajahnya berseri-seri. Faja'ala yuhaddits an-nas haditsan hulwan mu'aththira. Dia berbicara kepada orang-orang yang ada di masjid itu dengan hadis, dengan ucapan-ucapan yang hilu, yang manis, yang baik. Falamma qama, waktu dia berdiri sudah selesai pembicaraannya dia. Qala al-qaum, maka orang-orang tabi'in, orang-orang tabi'in itu berkata, man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga yang masih hidup ini, yaitu Abdullah bin Salam ini. Man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Faqultu man hadha? Katanya rawi, siapa ini? Salah satu dari tabi'in mengatakan, siapa ini orang ini? Karena banyak orang-orang dari Irak, dari Basra, dari Mesir datang belajar menuju ke Madinah untuk belajar kepada sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu bertemu dengan Abdullah bin Salam di suatu masjid, di suatu majelis di masjidnya Rasulullah SAW. Maka mereka tidak tahu, dilihat orang ini baik, omongannya enak, hilu, manis kalau bicara. Mereka bertanya, siapa ini? Salah satu bertanya, man hadha? Ada orang mengatakan, andai kata kalian menginginkan melihat seorang penghuni surga, masih ada jalan di dunia ini, masih, ya ini orang ini, Abdullah bin Salam. Nanti jadi bertanya, seorang bertanya minat tabi, man hadha? Qul hadha Abdullah bin Salam. Faqalu hadha Abdullah bin Salam. Faqultu fi nafsi wallahu la atbi'annahu. Saya mengatakan dari diriku, demi Allah aku akan ikuti dia sampai ke rumahnya. Fatabi'tuhu fantalaqa hatta kada an yakhruj min al-Madinah. Dia jalan-jalan dan mengikuti di belakangnya sampai hampir keluar di kota Madinah. Tsumma dakhala manzilahu. Di situ rumahnya. Dia masuk ke rumahnya. Fasta'dzantu alaihi fa'adzina li. Saya minta izin agar saya masuk ke rumahnya bersamanya. Aku diizinkan oleh Abdullah bin Salam.
Faqala ma hajatuka ya ibn akhi? Dia bilang, apa keperluanmu wahai anak saudaraku? Faqultu sami'tu al-qawm yaquluna 'anka lamma kharajta min al-masjid man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Saya mendengarkan waktu saya duduk di majlismu tadi, waktu inti bangun, saya mendengarkan teman-temanku itu berkata, yakni kaum itu yang mendengarkan ceramahnya Abdullah bin Salam, mengatakan demikian yang saya sebutkan tadi. Man sarrahu an yanzur ila rajul min ahli jannah, barang siapa yang menginginkan melihat seorang dari penghuni surga, falyanzur ila hadha, lihatlah orang ini. Famadaitu fi atharika liyaqif ala khabarik. Maka dari itu aku ikuti engkau supaya saya tahu tentang kabarmu ini. Wa liya'lam kaifa arafa an-nas annaka min ahli jannah, dan supaya saya tahu bagaimana orang-orang ini kok tahu kalau engkau ini salah satu penghuni surga. Faqala Allahu a'lam bi ahli jannah ya bunayya. Sungguhnya wahai anakku, Allah lah yang mengetahui siapa penghuni surga itu. Manusia tidak tahu. Faqala sa'uhaddithuka an sababihi. Saya akan menceritakan kepadamu tentang sebab kenapa orang-orang itu mengatakan bahwa saya ini salah satu dari penghuni surga. Faqultu hat wa jazakallahu khaira. Iya, saya ingin mendengarkan darimu wahai sahabat Rasulullah. Faqala baina ana naimun. Ketika aku tidur, zata lailatin, suatu malam, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah SAW masih hidup. Atani rajulun faqala li. Saya melihat dalam mimpiku itu seorang datang kepadaku dan dia mengatakan kepadaku, "Qum, berdirilah." Faqumtu fa akhadha bi yadi. Saya berdiri, dia megang tanganku, orang tadi. Fa idza ana bi tariqin an shimal. Fa idza ana bi tariqin an shimali. Saya melihat jalan di sebelah kiriku. Fahamamtu an asluka fiha. Saya mau jalan di jalan itu yang sebelah kiriku. Faqala li, maka orang tadi mengatakan, "Da'ha fa inna laysat lak." Tinggalkan jalan ini, itu bukan jalanmu, katanya orang tadi dalam mimpinya ini. Fa nadartu fa idza ana bi tariqin wadhihatun an yamini. Kemudian saya melihat ada jalan di sebelah kananku, terang benderang. Faqala li aslukha. Dia mengatakan, ini jalanlah kau di jalan ini. Fasalaktuha, maka aku jalan di jalan tadi yang sebelah kanan itu. Hatta ataitu rawdatan ghanna wasi'atul arja. Sampai saya ini datang ke sebuah tempat, yaitu hadiqah. Besar, luas, hijau, luar biasa hijaunya. Dan luas. Kathiratul khudra, banyak pohon-pohon. Rayatul nadra, hebat melihat itu, kagum. Wa fi wasatiha amud min hadid, dan di tengah-tengahnya ada tiang dari besi. Fil ardi wa nihayatu fis sama, asluhu fil ardi wa nihayatu fis sama. Yang pertama di bumi sampai ke langit. Tiang tadi yang dari besi itu. Wa fi a'lahu halqa min dhahab. Di atasnya ada halqa. Halqa itu seperti gini, biasanya dari besi, ini dari emas. Halqa. Bundar itu kan. Faqala li irqi alaih. Naiklah ke situ. Faqultu la astati'. Dia bilang, saya tidak bisa, katanya Abdullah bin Salam. Faja'ani wasifun farafa'ani faraqaitu hatta sirtu fi'ala. Salah satu dari orang di situ membantu aku diangkat sama dia. Aku pergi, aku naiki itu sampai ke atas. Wa akhadtul halqa biyadayya kiltahima. Al-halqa itu yang bundar itu saya pegang rata-rata dengan dua tanganku yang dari emas tadi. Saya tidak tinggalkan itu sampai aku bangun. Falamma kana al-ghuda, waktu sudah pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qasastu alaihi ru'yaya. Saya menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi yang aku lihat ini. Faqala amma at-tariq allati ra'aitaha an shimalak fa hiya tariq ashab as-shimal min ahli an-nar. Kau mimpi bahwa jalan yang kiri itu, yang sebelah kiri itu adalah jalannya orang-orang penghuni neraka. Wa amma at-tariq alladhi ra'aita an yaminak, dan jalan yang kau melihat di sebelah kananmu,
Fahiya tariq ashabul yamin min ahlil jannah. Dan itu adalah jalan ashabul yamin dari penghuni surga. Wa amma rawdah, bustan yang ente melihat, yaitu hadiqah atau kebun yang ente lihat itu, allati syaqatka bi khudrati, yang kau kagum dengan pandangannya yang hebat itu, fahiyal Islam, itu Islam, katanya Rasulullah SAW. Wa ammal amud fi wasatiha bahwa amududdin, dan tiang yang kau lihat di tengah-tengahnya itu adalah agama Islam. Wa ammal halqa, yang bundar yang pegang erat-erat itu, yaitu al-urwatul wuthqa. Walan tazala mutamassikan biha hatta tamut, kata Rasulullah SAW. Sebab dia dipegang itu, halqa itu, sampai dia bangun dari tidurnya. Artinya bahwa engkau akan memegang Islam ini erat-erat sampai engkau mati, kata Rasulullah SAW. Yakni artinya bahwa engkau ya Abdullah bin Salam akan memegang Islam ini dengan hebat, dengan hak, dengan benar-benar sampai engkau mati. Dan walaupun dia Abdullah bin Salam ini sudah tua waktu itu, tetapi dia tetap tekun terhadap agama. Luar biasa. Dan dia telah membela waktu kejadian Uthman bin Affan, fitnah Uthman bin Affan sampai terbunuh Uthman bin Affan. Dahulu dia membela Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ceritanya panjang dan waktunya sudah terbatas. Saya tidak akan ceritakan. Yang penting dia dahulu membela, yaitu kebenaran. Waktu Uthman mau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang munafikin, karena Abdullah bin Salam adalah seorang yang membela Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan waktu Ali bin Abi Thalib, fitnah waktu Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib ingin meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Kufah di Irak. Perselisihan yang antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ingin meninggalkan kota Madinah, pergi ke Kufah, karena Kufah situ banyak pendukungnya Syiat Ali bin Abi Thalib, pendukungnya Ali bin Abi Thalib di situ banyak. Maka Ali bin Abi Thalib ingin pindah dari kota Madinah ke kota Al-Kufah. Maka didatangi oleh Abdullah bin Salam, dinasihati, ilzam mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, peganglah, duduklah di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau khalifatul muslimin. Jangan sampai engkau pindah dari kotanya Rasulullah SAW. Peganglah, ilzam mimbar Rasulullah SAW. Fa in taraktahu la tarahu abada. Andai kata engkau meninggalkan kota Madinah, andai kata andai kata engkau meninggalkan kota Madinah, engkau tidak melihatnya lagi selama-lamanya. Katanya Abdullah bin Salam, andai kata engkau meninggalkan kota Madinah, engkau tidak akan melihat kota Madinah lagi selama-lamanya sampai engkau mati. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam ini benar. Ali bin Abi Thalib waktu pergi ke Kufah, dia dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim di sana. Tidak pernah dia kembali ke kota Madinah lagi. Ini adalah seorang menunjukkan bahwa Abdullah bin Salam ini seorang penasehat yang baik. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Wa ajabahu Ali. Ali mendengar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mendengar omongan Abdullah itu dinasihati oleh Abdullah bin Salam. Katanya Ali bin Abi Thalib, innahu rajulun salih minna. Dia adalah salah satu seorang yang soleh di antara kami, dari sahabat-sahabat kami. Wafatu, meninggalnya Abdullah bin Salam. Walazima Abdullah bin Salam al-Madinah al-Munawwarah ma baina baiti wa bustani wal masjid. Seperti yang katakan bahwa dia di kota Madinah hidup bahagia, dari rumahnya ke kebunnya ke masjid. Dan dia memberi pelajaran-pelajaran, ilmunya dibagi-bagikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang bertanya kepadanya. Wa qala Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari yasifu fi akhir ayyami faqala. Ini Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari telah menceritakan tentang kehidupan Abdullah bin Salam yang terakhir-akhir sampai dia wafat. Ataitul Madinah, katanya Abu Burda tadi, aku telah mendatangi kota Madinah. Fa idza Abdullah bin Salam jalisan fi halqatin mutakhashsyan alaihi sima'ul khair. Saya melihat Abdullah bin Salam duduk di halqah
pengajian ini. Alaihi sima al-khair, dia wajahnya itu ada tanda-tanda kebaikan. Bercahaya wajahnya itu, orang lihat senang. Waqtaraba mau'iduhu ma'al jannah. Artinya bahwa Abdullah bin Salam ini sudah umur, sudah dekat sudah dia dengan surga. Ma'a basyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia salah satu dari penghuni surga. Lalu qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhajirin. Dia mendengar, "Ma sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahad yamshi 'ala al-ard, innahu min ahli al-jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya belum pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan si fulan ini penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Kecuali Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam salah satu orang yang masuk, yang dijamin masuk surga. Wafadat ruhuhu fi sanati ats-tsalitsah wal 40 al-hijriyah. Meninggal Abdullah bin Salam tahun 43 Hijriah. Waqad qaraba as-sab'in min umrihi, hampir umurnya sudah 70 tahun. Wa dufina fil Madinatil Munawwarah, dan dia dikubur di Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, ini ada ceritanya Abdullah bin Salam. Rahimahullah Abdullah bin Salam ar-rajulus salih. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada Abdullah bin Salam ar-rajulus salih, orang yang saleh. Al-alim al-faqih, dan alim faqih. Faqad kana amudan min a'midat hadha as-sarh al-islami al-'azim. Dia salah satu dari tiang-tiang Islam yang agung. Yani dari satu dari sahabat-sahabat Rasulullah yang agung adalah Abdullah bin Salam. Terakhir, saya mau, sudah waktu, saya akan bicara sedikit saja tentang al-'idhah, pelajaran-pelajaran kita mendapatkan dari ceritanya Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi. Itu dengan singkat saja saya mengatakan, yaitu pertama at-tawadhu'. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, dia waktu datang ke kota Madinah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dengan apa namanya, dengan orang-orang yang banyak begitu, masuk ke dalam tempatnya Rasulullah SAW, tidak ada penjaga, tidak dilarang mereka masuk, semua datang diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Wa Nabi, dia adalah Nabi Sayyidul Bashar. Tidak ada ciptaan lebih mulia dari Rasulullah SAW. Yang diciptakan oleh Allah SWT yang paling mulia Rasulullah SAW. Tapi tidak melihat dirinya lebih dari manusia yang lain. Tidak lebih dari sahabat-sahabatnya yang lain. Mutawadhi' Rasulullah SAW. Kedua, sabar. Bagaimana kita mengetahui bahwa Salman al-Farisi dan Abdullah bin Salam ini, dia orang sabar mencari Allah SWT, mencari kebenaran. Salman al-Farisi dari kota ke kota. Dulu dia, Salman al-Farisi adalah seorang kaya raya ayahnya. Ayahnya pembesar, yaitu desanya ditinggalkan oleh Salman al-Farisi. Dia mencari kebenaran dari negara ke negara, dari kota ke kota, dari Irak ke negara Syam pertama, kemudian Irak, dari Irak ke Turki, kemudian ke Ummul Qura, min Ummul Qura ila Madinah sampai jadi budak. Dia dengan senang hati mencari kebenaran sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Abdullah bin Salam. Dia seorang Yahudi yang terhormat, yang alim. Dia ingin di hatinya bertemu dengan Rasulullah SAW, mencari kebenaran sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW. As-sabr. Barang siapa yang sabar, dia akan mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa ceritanya Salman al-Farisi, waktu dia menjadi budak dari seorang Yahudi, dia ingin lepas karena Rasulullah SAW, agar dia itu terlepas dari kebudakan. Apa yang diminta oleh tuanmu, wahai Salman? Untuk engkau ini menjadi bebas, kita akan bantu. Katanya al-Yahudi ini minta, yaitu 100 pohon kurma dan 40 uqiyah emas.
Maka Rasulullah menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya agar ditolong orang ini. Maka sahabat Rasulullah SAW berbondong-bondong menolong Salman Al-Farisi. Yaitu syadillah, pohon kurma yang kecil-kecil itu yang mau bukan yang mau ditanam itu. Ada yang memberikan kepada dia 10 dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada yang memberi kepadanya 20, ada 30, ada sampai 100. Dan ditanam sendiri dengan Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia. Kemudian emasnya, waktu Rasulullah memenangkan dalam suatu peperangan, Rasulullah mendapatkan emas bijinya kurma, emas. Katanya Rasulullah kepada Salman, ini kasihkan kepada tuanmu. Sudah lunas sudah nanti. Ini 40 ukiah. Katanya Salman, ini kecil ya Rasulullah. Tidak sampai 40 ukiah. Sewista katanya Rasulullah, kasihkan kepada tuanmu itu. Waktu ditimbang persis 40 ukiah. Maka Salman bebas. Di sini artinya bahwa seorang andai kata seorang dari saudara-saudara kita, orang muslim yang tidak mampu terjerat utang, tidak mampu dia umpamanya dalam kesulitan dia, harus saudaranya membantunya. Seperti yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi. Begitu Al-Islam menganjurkan demikian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Agar kita ini bertawun dengan kebaikan. Apabila seorang dalam kesulitan harus kita membantu. Ya, sebelum saya tutup majelis kita ini, saya minta maaf apabila ada kesalahan karena waktunya sudah habis. Buat ceritanya panjang. Insyaallah dalam pertemuan yang lain, insyaallah kita akan jelaskan lebih panjang. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.